Kepemimpinan itu gak cuma tentang posisi dan jabatan aja, tapi juga tentang bagaimana seseorang itu mampu mempengaruhi, memahami, dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Halo semuanya, perkenalkan aku Alana Farani dengan NIM 11036240071, jurusan Manajemen Pendidikan. Di sini aku bakal ngebahas topik yang paling penting dalam dunia pendidikan ya teman-teman, yaitu tentang prinsip-prinsip kepemimpinan. Jadi di sini aku bakal mengkaji 6 prinsip kepemimpinan. Yang pertama itu ada motivation, empathy, self-esteem, decision making, komitmen, dan terakhir interpersonal awareness, yang akan dijelaskan secara rinci dan dilengkapi dengan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip pertama adalah motivation atau motivasi. Motivasi merupakan kemampuan seorang pemimpin dalam mendorong diri sendiri maupun orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ilmiah, motivasi dapat dijelaskan melalui self-determination teori yang menekankan bahwa individu terdorong oleh kebutuhan akan otonomi, kompetensi, dan juga keterhubungan sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, motivasi dapat terlihat ketika seorang ketua kelompok memberikan semangat kepada anggota timnya agar tetap fokus dan tidak menyerah dalam menyelesaikan tugas bersama. Prinsip kedua adalah empati. Empati merupakan kemampuan untuk memahami perasaan, kondisi, dan sudut pandang orang lain. Prinsip ini berkaitan erat dengan konsep kecerdasan emosional yang dikemukakan oleh Daniel Goleman, di mana beliau mengatakan pemimpin yang efektif gak cuma cerdas secara intelektual, tapi juga mampu memahami emosi orang lain. Contoh nyata dari empati adalah ketika seorang pemimpin memahami kesulitan anggota tim yang mengalami masalah pribadi, sehingga dapat memberikan toleransi atau dukungan yang tepat. Prinsip ketiga adalah self-esteem atau harga diri. Self-esteem mengacu pada keyakinan seseorang terhadap kemampuan dirinya sendiri. Dalam kepemimpinan, self-esteem yang baik akan membuat individu lebih percaya diri dalam mengambil peran, menyampaikan pendapat, dan menghadapi tantangan. Misalnya, seorang mahasiswa yang berani mengemukakan ide dalam diskusi kelompok menunjukkan bahwa dirinya memiliki self-esteem yang positif sebagai calon pemimpin. Prinsip keempat adalah decision making atau pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan kemampuan untuk memilih alternatif terbaik dari berbagai pilihan yang tersedia secara rasional dan bertanggung jawab. Dalam teori kepemimpinan, hal ini berkaitan dengan pendekatan rasionalitas yang dikemukakan oleh Herbert Simon. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika seorang ketua kelompok menentukan pembagian tugas secara adil agar pekerjaan dapat diselesaikan secara efektif dan juga efisien. Prinsip kelima adalah komitmen. Komitmen merupakan kesungguhan seseorang dalam menjalankan tanggung jawab serta konsistensi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks organisasi, komitmen sangat penting untuk menjaga keberlangsungan kerja tim. Contohnya adalah ketika anggota kelompok tetap bertanggung jawab menyelesaikan tugasnya meskipun menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan waktu atau kesulitan dalam materi. Prinsip keenam adalah interpersonal awareness atau kesadaran interpersonal. Kesadaran interpersonal adalah kemampuan untuk memahami dinamika hubungan sosial, termasuk komunikasi, interaksi, dan potensi konflik dalam kelompok. Dalam praktiknya, seorang pemimpin yang memiliki kesadaran interpersonal akan mampu menjaga hubungan yang harmonis, serta menjadi penengah ketika terjadi perbedaan pendapat dalam tim. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan gak cuma berkaitan dengan kemampuan mengatur, tapi juga melibatkan aspek emosional, sosial, dan tanggung jawab pribadi.
keenam prinsip yang telah dibahas menunjukkan bahwa setiap individu itu memiliki potensi untuk menjadi pemimpin, baik dalam lingkup kecil maupun lingkup besar. Dengan menerapkan prinsip motivation, empati, self-esteem, decision making, komitmen, dan juga interpersonal awareness, diharapkan kita dapat menjadi pemimpin yang lebih efektif dan berintegritas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!